Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa Kemenag Channel yang kami hormati, semoga semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Pada zaman dahulu ada seorang ulama yang dikenal sangat zuhud, sufi, alim, alamah. Beliau adalah Syekh Hasan Al-Basri, ulama dari generasi setelah para sahabat yang kita kenal dengan tabi'in. Beliau mempunyai guru para sahabat. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Bahkan beliau sejak kecil pernah disusui oleh istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaannya ini, beliau kemudian ditokohkan. Bahkan fatwa dan nasihatnya banyak dipakai oleh umat pada masa itu. Suatu hari datanglah 4 orang tamu pada waktu yang berbeda yang mengadukan keluh kesah tentang kehidupannya. Tamu yang pertama datang mengeluhkan tentang keluh kesah dalam kehidupannya, di mana dia selama hidupnya senantiasa dirundung kemiskinan. Kemiskinan yang melekat pada dirinya tak kunjung hilang. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri memberikan solusi dengan perbanyaklah membaca istighfar. Selang beberapa saat datang lagi tamu yang kedua yang mengeluhkan tentang kehidupannya, di mana kehidupan dia dan sekitarnya dirundung paceklik yang berkepanjangan. Dia bisnis tapi tak kunjung beruntung. Usaha dia berusaha tapi tak kunjung mendapatkan laba. Hidup penuh kesusahan, hidup penuh kepaceklikan. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri memberikan solusi dengan perbanyaklah membaca istighfar. Selang beberapa saat datang lagi tamu yang ketiga yang mengadukan keluh kesahnya tentang pertaniannya yang sudah lama tidak turun hujan sehingga kering dan gagal panen. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri memberikan solusi dengan perbanyaklah membaca istighfar. Selang beberapa saat datang tamu yang keempat yang mengeluhkan tentang kehidupannya, di mana dia sudah lama berumah tangga tapi dia tidak kunjung diberi anak. Syekh Hasan Al-Basri kemudian juga memberikan solusi, perbanyaklah membaca istighfar. Dari keempat tamu yang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri dengan permasalahan persoalan kehidupan yang berbeda-beda, tapi solusinya beliau mengasih hanya satu, yaitu membaca istighfar. Santrinya yang bernama Robi kemudian bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Syekh, telah datang kepada Anda 4 orang tamu dengan persoalan yang berbeda-beda, tetapi kenapa Anda memberikan satu solusi seakan digeneralisasi persoalan itu, solusinya hanya satu, yaitu istighfar ya Syekh. Syekh Hasan Al-Basri menjawab, wahai Robi muridku, tidak sekali-kali akulah yang menjawab memberikan solusi terhadap persoalan tamu-tamuku tadi. Tapi itu adalah solusi dari Allah. Cobalah kau tengok Al-Quran, surat Nuh, ayat 10-12 yang berbunyi, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, perbanyaklah membaca istighfar, karena Dia Allah Maha Pengampun. Maka niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat yang bermanfaat, dan Allah akan membanyakkan harta benda kalian, dan Allah juga akan memperbanyak putra-putri keturunan kalian yang soleh-solehah.
Dan Allah juga akan menyediakan untuk kalian kebun-kebun yang dimana di situ tersedia sungai-sungai yang mengalir, yang cukup untuk mengairi kebun dan persawahan kalian. Itu adalah jawaban Allah dalam Al-Quran untuk persoalan tamu-tamuku tadi yang datang kepadaku, wahai Robi santriku. Hadirin pemirsa Kemenag Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sepele bahwa istighfar solusi dari seluruh persoalan keempat orang ini. Padahal kalau kita kaji, istighfar adalah identik dari sebuah ungkapan introspeksi diri bahwa kesuksesan kita akan ada salah satunya pada introspeksi diri. Gagal, apa yang menyebabkan kita gagal? Kecewa, apa yang menyebabkan kita kecewa? Jika kita sudah beristighfar, maka terbuka pintu untuk kita sukses di segala bidang. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.